Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tribuners. Tentu saja jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia pada edisi 25 Februari Jumat 2022. Jumat berkah dan pastinya harus selalu ceria. Spesial hari ini pada program Bincang Kampus, Tribun Timur telah mengundang salah seorang mahasiswa di mana mahasiswa ini juga berprestasi, bukan hanya berprestasi tapi juga memiliki tips-tips yang nantinya akan dia bagi ke kita. Karena hari ini Tribun Timur telah menghadirkan tema spesial dalam Bincang Kampus. Kuliah online, boring nggak tuh? Aduh, gimana nih? Baik, tanpa berlama-lama lagi, Kinan akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Kakak Muhammad Lutfi Tahir Yamani, selaku mahasiswa Universitas Hasanuddin. Kita sapa dulu yuk, Tribuners. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Halo, Kak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinan. Gimana kabarnya nih, Mbak Kinan? Aduh, aku ditanya kabar duluan nih. Baik, alhamdulillah seperti penampilan saya hari ini kayaknya ceria ya. Luar biasa, ceria Luar banget biasa, nih. ceria banget. Nah, Kak Lutfi sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat. Bagaimana hati sehat? Alhamdulillah, sehat. Pikiran? Sehat, masih sehat. Oh, masih sehat-sehat semua ya? Iya, Baik. Nah, Kak Lutfi ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Betul, betul. Tapi saya dengar-dengar dapat kabar dari informasi sesuatu yang saya dapat. Aduh, keren ya saya ya. Waduh. Nah, Kak Lutfi ini ternyata juga mahasiswa double degree. Betul, betul. Waduh, kita kepo juga ya di mana nih satunya. Tapi sebelum itu, KUT hari ini kan kita mau membahas mengenai gimana sih kuliah online itu, boring nggak? Aduh, Iya. boring nggak? Boring nggak? Boring dong, sebenarnya boring. Boring nggak tuh? Nah, betul, betul. Ini nih yang mau kita bahas hari ini dan mau kita kupas tuntas. Tapi kita juga mau cari nih gimana sih tips-tipsnya sebenarnya. Tapi sebelum itu, Kak Lutfi, Kinan mau tanya dulu nih dan mungkin Tribuners mau tahu juga. Menurut Kak Lutfi gimana sih sebenarnya mahasiswa itu menurut Kak Lutfi? Iya, jadi Mbak Kinan di sini saya mau jelasin sedikit sebenarnya mahasiswa apa sih. Nah, Iya. jadi kalau mendengar kata mahasiswa terdiri kan dari dua kata, antara maha dan siswa. Iya. Jadi sebenarnya dari dua kata ini sudah bisa kita tarik kesimpulan, ada maha dan ada siswa. Berarti sejenjang lebih tinggi daripada tingkatan siswa sebelumnya. Oke. Jadi mahasiswa gitu, Mbak Kinan. Nah, terus untuk Kak Lutfi sendiri, kalau kita lihat mahasiswa kan menjadi salah satu tingkat tertinggi ya dalam Betul. pendidikan juga. Peran pendidikan mungkin yang menurut Kak Lutfi, yang Kak Lutfi lihat penting nggak sih pendidikan Wah, itu? penting banget dong. Jadi pendidikan itu sebenarnya kalau mau dikatakan bagi Lutfi nih, bagi saya sendiri, ini Iya. adalah sangat penting dan bahkan bisa dinomorsatukan. Nah, kenapa Oke. demikian? Karena dengan pendidikan lah nanti teman-teman semua Tribuners nih yang mendengarkan Iya. pasti sangat berpengaruh di masa depannya nih. Jadi pendidikanlah yang mampu merubah segalanya. Kalau itu menurut Lutfi nih, Mbak Kinan, seperti itu. Oke, pendidikan yang mampu merubah segalanya. Wow, keren banget ya. Nah, tapi Kak Lutfi ngomong-ngomong nih, kita mau bahas sedikit juga nih tentang Kak Lutfi sendiri. Kak Lutfi kan mahasiswa di Unhas ya, tapi Betul, betul. Kinan nih belum tahu sebenarnya di Unhas tuh ngambil jurusan apa sih? Iya, jadi kalau di Universitas Hasanuddin, saya ngambilnya jurusan ilmu politik, Mbak Kinan. Oke, berarti sekarang sudah semester berapa? Sudah semester 4, jalan semester 4. Wow, nah kita tadi kan sempat bilang nih double degree ya. Nah, terus Betul, yang betul. satunya, informasi dong di mana lagi nih kuliahnya? Waduh, jadi saya dicari tahu nih Iya, iya, harus keberadaannya. dicari tahu dong. Betul, betul. Jadi saya kan ngambilnya Iya. di Unhas, jurusan ilmu politik yang tadi. Terus di Universitas Muslim Indonesia, Oke. dengan waktu yang berbeda, saya ngambilnya jurusan ilmu hukum dan sekarang udah semester 6. Wow, berarti lebih duluan yang Umi, uminya ya? betul, betul. Wow, hukum dan Politik. jadi nyambung ya. Iya, Tapi betul. gimana tuh maksudnya dalam manajemen waktunya Kak Lutfi sendiri, ini kan yang satunya hukum, pasti kan setiap kampus memiliki kebijakan yang Betul, berbeda. betul. Mungkin kalau kita lihat Unhas negeri mungkin waktu kuliahnya beda, Betul. terus juga UMI beda, apalagi sekarang keduanya online ya. Iya, betul. Keduanya online. Wow, gila sih, Iya. gila parah. Nah, gimana nih manajemen waktunya? Boleh dong share dan tips sedikit nih. Ya, jadi sebenarnya kalau orang dengerin tuh kuliah di dua tempat, itu pasti, wah, ini pasti bikin Berat. sibuk nih, berat banget gitu. Bener, berat berat. emang. Berat nggak? Iya, berat banget. Ya, terus gimana? Tapi seperti ini. Nah, jadi kenapa saya katakan tadi pendidikan itu penting, dan kalau saya mau katakan nih, sukses itu memang nggak mudah. Jadi perlu ada lika-liku. Nah, Asik. jadi saya ambil kesimpulan aja kalau apa yang saya alamin sekarang, kesibukan saya, atau mungkin rasa capek nih, rasa lelah, atau apapun segala macam. Bentar, Kak Lutfi kayak baper ya, lumayan ya. Iya, Terus, benar-benar. oke, Jadi boleh. dinamika kehidupan yang saya rasakan sekarang ini, saya percaya bahwa akan merubah saya nantinya di masa depan. Nah, terus kemudian kalau ditanyain bagaimana sih cara memanage waktu dengan baik, Betul. nah, jadi sebenarnya ini nih,
teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman. Sebenarnya itu. Dari comfort zone ya. Betul sekali. Jadi kalau mau dibilang nih ya, saya kuliah dari Senin sampai Minggu dan dari Minggu ke Senin lagi. Jadi nggak ada hari libur seperti itu Mbak Kinan. Jadi kalau capek kan butuh healing Kak Lutfi. Betul. Gimana tuh? Iya. Healingnya apa? Belajar lagi? Bukan dong. Terus? Jadi kalau healing tuh tiap orang sebenarnya beda-beda ya. Betul. Jadi kalau saya healingnya tuh mungkin setiap malam aja sebelum tidur. Wow. Itu jadi keadaan yang tenang, nyaman, gelap itu sebenarnya sudah bagian daripada healing kalau menurut saya. Wow. Berarti suka kesendirian ya? Nggak juga, cuman iya, tapi kalau butuh tenang ya harus sendiri dong. Ya, Oke, harus sendiri ya. Kirain butuh pendamping juga nih ya. Kayaknya juga butuh deh. Butuh ya? Oke, baik Kak Lutfi, kita back to tema lagi. Hari ini kan kita membahas kuliah online boring nggak tuh? Kak Lutfi, kalau Kak Lutfi sebagai mahasiswa secara umum, apalagi menjalani kedua kuliah dengan jurusan yang memang hampir sama ya, tapi pasti mata kuliahnya beda-beda semua. Betul. Boring nggak sih Kak kuliah online tuh? Iya. Kalau mau dijawab jujur, pasti boring nih. Jadi semua orang pasti ngatain boring. Ya benar, emang boring. Jawaban jujur ya? Iya, jawaban jujur boring. Nah, tapi sebenarnya nanti ada tips untuk mensiasati keboringan ini, Mbak Kinan. Oke, ini ya yang Kak Lutfi harus bagi ke Tribuners dan semua. Kalau gitu, sekarang sebelum kita beranjak ke tips nih, biasanya Kak Lutfi tuh cara menghilangkan boringnya tuh gimana sih ala Kak Lutfi sebelum kita bahas tips nih? Iya, jadi saya orangnya bukan berarti saya kuliah di 2 kampus terus saya kutu buku banget gitu. Terus saya rajin banget belajar, enggak juga. Saya kan manusia biasa punya keterbatasan juga ya. Betul. Jadi kalau saya menghilangkan rasa stres, capek atau apa segala macam, saya kan orangnya suka gimana ya? Suka berkeliaran juga enggak? Maksudnya suka berpergian gitu. Nih, bahasanya agak ini ya. Iya, agak ini ya, tanda kutip, betul. Saya suka berpergian gitu. Iya. Entah nongkrong bareng teman, itu juga sebenarnya salah satu selain healing juga menghilangkan stres. Jadi ketawa itu bikin naik mood lah gitu. Oke. Tapi kalau Kak Lutfi sendiri gimana sih cara menambah semangat belajar? Kan setiap orang punya kemampuan ataupun juga titik jenuh kan pasti kan? Karena nggak mungkin lah sepintar-pintarnya orang atau rajin-rajinnya pasti memiliki batas yang kayak capek. Terus yang Kak Lutfi juga tadi di awal bilang kalau sempat bosan juga. Nah, terus kalau Kak Lutfi sendiri bagaimana mengatasi perasaan-perasaan itu, rasa-rasa down itu biar bisa mood lagi gitu kan? Betul. Gimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau mau dibahasakan nih Mbak Kinan, manusia kan memang sebenarnya ada batasnya gitu ya. Sabar ada batasnya juga. Terus rasa semangat pun rasanya ada batasnya. Menunggu ada batasnya nggak? Waduh. Kok jadi baper nih? Baper ya? Oke. Jadi kalau mau dikatain seperti ini Mbak Kinan, saya sendiri apalagi kuliah di 2 kampus, kalau dikatakan ada titik jenuhnya nggak? Ya ada dong, pasti ada nih. Nah cuman ada nih motivasi yang selalu Lutfi pegang untuk biar titik jenuhnya nggak muncul lagi. Jadi menyemangati ya? Betul. Jadi setiap titik jenuhnya muncul, itu pasti kembali semangat lagi gitu. Jadi ada entah teman-teman mungkin di luaran sana, di Tribuners di luaran sana itu punya semangat yang berbeda-beda atau dalam tanda kutip mungkin bahasa milenialnya sekarang mood booster yang beda-beda ya enggak? Atau motivasi yang beda-beda. Nah kalau saya sendiri itu yang sangat memotivasi Lutfi sendiri, saya sendiri untuk menghilangkan titik jenuh itu adalah support system Lutfi ini. Nah siapa support system Lutfi atau apa mood booster seorang Lutfi? Iya, jadi kalau teman-teman biasanya support systemnya mungkin Ayang nih. Ayang ya? Oke, siap, Ayang. Nah, tapi kalau saya sendiri beda nih Mbak Kinan. Jadi kebanyakan orang mungkin menganggap support system itu dari Ayang. Iya, boleh juga, memang benar sebenarnya. Betul, kan kita bisa menjadikan seseorang juga sebagai support system, nggak ada salahnya juga. Karena banyak loh Kak Lutfi juga orang-orang yang mungkin semangat belajarnya tinggi kalau semangat Ayang. Itu kan biasa langsung, oke semangat ya. Gitu. Nah kalau Kak Lutfi sendiri kan tadi Kinan sempat mendengar kalau Ayang bukan menjadi support system. Lantas apa dong? Iya, sebenarnya nih ya. Jadi Tribuners jujur ya? Iya jujur nih, jujur. Ayang itu boleh ini. Kalau Lutfi mungkin udah dapat Ayang. Iya. Jadi atau ada yang mau daftar Ayang di sini boleh ya? Boleh. Boleh langsung dihubungi. Nah, terus akhirnya. Jadi Ayang mungkin di nomor 2-in dulu lah. Kenapa? Karena support system Lutfi yang pertama adalah keluarga. Wow. Agak dalam ya. Iya betul, keluarga. Nah, kenapa bisa jadi keluarga? Mungkin kita gali sedikit nggak apa-apa ya, Kak Lutfi. Kalau Kak Lutfi anak keberapa sebenarnya? Anak kedua dari 2 bersaudara. Oh, berarti ada kakak ya? Betul. Kakaknya perempuan juga? Iya, perempuan.
Wow, berarti Kak Lutfi anak bungsu ya? Betul. Terus maksudnya memang apakah memang tipikal keluarga Kak Lutfi memang tipikal keluarga yang maksudnya senang dalam berpendidikan atau kan ada biasa tipikal keluarga yang senang liburan, senang ini, senang Betul, ini. Kalau Kak Lutfi sendiri memang berasal dari tipikal keluarga yang seperti apa sih lingkungannya? Iya, betul. Jadi sebenarnya nih teman-teman Mbak Kinan Iya. Dimanapun berada gitu. Oke. Iya. Jadi keluarga Lutfi itu sebenarnya keluarga biasa saja. Ya. Jadi nggak spesial mungkin seperti teman-teman, nggak mewah, nggak kaya seperti orang-orang. Tapi yang keluarga Lutfi tekankan untuk di lingkungan rumah sendiri ini adalah yang pertama pendidikan. Iya. Jadi saya nggak menyinggung mungkin siapapun, tapi dari awal memang dari kecil yang selalu ditekankan itu adalah pendidikan. Mulai dari bapak saya bersekolah sampai bisa duduk di bangku kuliah, mulai dari ibu saya juga bisa duduk di bangku kuliah, sampai kakak-kakak saya dan saya sendiri. Bahkan sampai mementingkannya pendidikan nih. Jadi kakak saya sekarang lagi sementara menempuh S3-nya nih. Jadi salam sama kakaknya Kak Iya, Lutfi betul. ya. Amin. Semoga kita semua punya semangat belajar yang Betul. tinggi juga pastinya. Khususnya mungkin Tribun Timur juga membuat program Bincang Kampus ini menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa berbagi ke kita juga. Betul. Nah, baik Kak Lutfi, kita beranjak lagi dari semangat belajar. Betul ya yang Kak Lutfi bilang, setiap orang punya zonanya masing-masing, cara belajarnya masing-masing, tapi ada hal juga yang bisa kita ambil positifnya dari cara belajar Kak Lutfi. Nah, sekarang Kak Lutfi, kita mau bahas juga mengenai metode belajar yang mengasyikkan sebenarnya. Karena kan sekarang kuliah semua online ya. Betul. Pasti setiap orang punya metode belajar yang berbeda-beda. Apalagi cara mengajar dosen, yang mungkin kadang tidak semua dosen maksudnya mungkin memiliki metode belajar yang sama. Iya, betul. Pasti berbeda-beda, Betul. menggunakan aplikasi yang berbeda Betul. juga. Untuk Kak Lutfi sendiri yang merasakan dua kampus yang memiliki kebijakan berbeda, pasti bertemu banyak dosen Iya dengan dong, berbeda betul. juga kan, karena ini persatuan dua kampus. Mm-mm. Nah, Kak Lutfi sendiri pasti melihat hal itu, punya tidak biasanya mungkin inovasi atau saran nih mungkin buat dosen-dosen yang mengajar Kak Lutfi di dua kampus ini. Bagusnya gimana sih sarannya, metode pembelajaran yang baik yang bisa ditawarkan oleh pengajar ataupun dosen? Betul. Wah, rasanya nggak enak nih mau kasih saran ke bapak ibu dosen. Nggak apa-apa kan ya? Cuman nih kalau kita suara mahasiswa nih, Ya atau betul, karena kan yang iya, pertama betul. mungkin saya potong dulu, karena kan sebagai mahasiswa kita memang harus bisa menyampaikan Betul. saran, masukan, yang terpenting adalah etika menyampaikannya. Betul. Jadi gimana nih Kak Lutfi? Siapa tahu Kak Lutfi juga nanti akan menjadi dosen, pengajar, Amin, otomatis harus siap dong mendengarkan masukan-masukan Betul, dari iya. mahasiswa se-Indonesia. Wes. Iya. Gimana Kak Lutfi? Iya, jadi mohon izin Bapak Ibu dosen. Iya ya? Iya, kita mohon izin dulu Mbak Mohon Kia. izin, boleh. Iya, jadi kalau saya nih pribadi, jadi kalau enaknya nih sebenarnya ada manfaatnya loh. Ada manfaatnya saya berkuliah di dua tempat. Nah, jadi Iya, ada perbandingan ya? betul. Jadi ada bisa yang saya compare gitu. Antara mungkin saya sebenarnya nggak membanding-bandingkan mana yang bagus, mana yang bagus. Betul. Cuman saya punya perbandingan untuk bekal saya pribadi nantinya ke depannya. Oh, kalau saya jadi dosen itu harus gini gitu. Nah, perbandingan itulah pertanyaan yang tadi kan beda ya. Iya. Pertanyaan kan tadi gimana sih saran untuk Bapak Ibu dosen? Nah, sebelum ke perbandingan biar, itu mungkin metode belajar yang seperti ini nih yang sebenarnya harus hadir di tengah-tengah mahasiswa. betul, iya. Karena kan Lutfi jadi tempat saran teman-teman juga pastinya kan. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu dosen, mohon izin mungkin saran dari saya. Jadi biasanya gini nih Mbak Kinan, Bapak Ibu dosen punya jam kuliah sekitar 2 jam nih. Oke. Nah, biasanya mohon izin Bapak Ibu dosen biasanya hanya menjelaskan entah platform manapun, di online manapun, hanya menjelaskan secara lisan dalam waktu 2 jam. Nah, yang nggak boring, siapa nih yang nggak boring kalau gitu? Betul. Jadi pasti rasa boring ada. Nah, saya punya saran, bukan berarti saya mau motong jam kuliah Bapak Ibu sekalian. Iya, nanti abis ini Lutfi langsung dipotong juga nilainya, bahaya tuh. Betul. Oke. Ini bahaya nih. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, saya punya saran untuk Bapak Ibu dosen, misal ada 2 jam perkuliahan, mungkin 1 jamnya disisihkan dulu. Maksudnya bukan berarti kita break, tapi ada metode lain. Jadi penjelasannya mungkin hanya sejam saja, nanti mungkin kita lebih diskusi, enaknya gimana nih, atau mahasiswa ditanyain, maunya gimana, kelanjutannya gimana, seperti itu. Jadi jangan, biasanya gini, mohon maaf nih Bapak Ibu dosen, kebanyakan keenakan menjelaskan. Saya tahu kalau kita sudah berbicara mungkin ya kadang keenakan, lupa waktu, betul. Tapi kita harus ngerti juga dalam tanda kutip audiens atau mahasiswa seperti itu. Jadi harus dibawain metode-metode entah diskusi, walaupun sebenarnya sudah banyak nih Mbak Kinan.
Tapi ya maksudnya nggak semua dosen seperti itu, semua, tapi iya, lebih betul. baiknya jika saran dari Lutfi ini juga mungkin bisa menjadi masukan juga ya. Betul. Karena kan yang Kinan lihat juga semua dosen pada dasarnya senang diberikan masukan sama betul. mahasiswanya. Bahkan mungkin tidak semua, bahkan hampir semua dosen yang ketika mengajar pasti bertanya, gimana anak-anak sekalian? Betul. Udah paham nggak? Udah paham nggak? Mungkin, tapi kan sekali lagi tidak semua mahasiswa yang bisa speak up, tidak semua mahasiswa yang bisa memiliki apa ya? Kalau yang Kinan lihat juga dari sekarang ini, memiliki rasa rasa untuk langsung menyampaikan aspirasinya. Betul. Mungkin kadang banyak juga loh mahasiswa-mahasiswa yang memang acuh. Betul, karena terus terang nih Mbak Kinan, kita sendiri nih, atau saya yang senangnya mungkin sebagai public speaker, senangnya mungkin berbicara. Bahkan kalau sudah 2 jam nih, sudah 2 jam menjelaskan, terus tiba-tiba muncul pertanyaan atau dimintai untuk berpendapat, rasanya kayak ini loh, kayak tiba-tiba speechless, nggak tahu harus ngomong apa. Iya betul, apalagi mohon maaf nih, mungkin teman-teman yang masih malu untuk mengungkapkan sesuatu. Iya benar-benar. Jadi lebih kesulitan, kita aja yang sering nih, masih sulit rasanya nih Mbak Kinan. Tapi biasanya kalau Kak Lutfi sendiri dalam diskusi materi atau apapun dalam, maksudnya kondisi online pasti ya pengajarannya, itu biasa gimana sih rasanya mungkin kalau ada waktu yang ditentukan dalam ruang-ruang diskusi, bagaimana mungkin Anda memberikan semangat belajar biar semuanya tuh kena, maksudnya semua teman-teman tuh ngelihat gitu, karena kan biasa kalau kita buat diskusi nggak semuanya nih audiens yang aktif, bahkan di semua kelas. Ini juga mungkin menjadi salah satu upaya dosen ya, yang kadang mungkin sudah membuat metode belajar yang baik, tapi kembali lagi mahasiswanya mungkin lagi yang tidak semuanya, mungkin Kak Lutfi ini sebagai representasi, tapi tidak semuanya seperti Kak Lutfi. Iya, betul. Nah, betul itu banget. lagi nih masalahnya, itu gimana sebenarnya sih? Apakah memang sistem pendidikan nih yang harus diubah atau gimana nih? Aduh. Kayaknya agak sulit juga ya. Pembahasannya agak berat nih. Agak berat ya, kayaknya bukan kelas kita ya. betul. Kita buka kelas lagi nih, oke. Gimana nih Kak Lutfi? Ya, jadi memang beberapa, kan sekarang ini emang di tahun 2022 sudah menerapkan berbagai macam metode pembelajaran, termasuk dalamnya diskusi. Nah, pasti ini kan ada kelompok-kelompok. Nah, bagaimana sih upaya-upaya yang bisa dilakukan teman-teman, khususnya dalam berkelompok, agar semuanya terlibat aktif nih. Betul. Nah, jadi pesan pertama adalah untuk ketua kelompoknya dulu terlebih dahulu. Jadi ketika ketua kelompoknya sudah mendapatkan atau membentuk sebuah kelompok, entah kelompok dari dosen atau dari dibentuk sendiri. Biasanya ada kan dibentuk sendiri. Betul. Nah, itu harus betul-betul kita rampung dulu semua aspirasi dari teman-teman kita. Iya, betul. Jadi nanti kita sebagai ketua kelompok barulah menyimpulkan apa sih sebenarnya titik dari permasalahan yang kita bahas. Jadi ibarat kata nih, kita bangun dulu semua critical review dari teman-teman yang ada. Kita bangun semua apa sih masalah si A, masalah si B apa, si C apa. Nah, kemudian baru kita musyawarahkan. Ya. Sebenarnya sama sih Mbak, kalau kita mau ke konsep negara, ya, waduh agak berat nih. Agak berat ya bahas negara, oke. Konsep demokrasi misalnya, atau konsep musyawarah, kan? Nah, seperti itu. Jadi kita ada bicara baik-baik dulu sebelum, kemudian ada nanti, jadi ada decision making, kemudian ada problem solving-nya. Waduh, keren! Sama aja ya, maksudnya sebelum kita, kalau ada masalah dibicarakan dulu, jangan langsung minta diselesaikan. Nah, jangan langsung minta putus. Iya, apalagi langsung hilang. Ya. Ada nyambung kita ya. Oke, baik Kak Lutfi, kita lanjut lagi. Nah, tentu saja itu merupakan saran dan edukasi juga ya dari Kak Lutfi yang menjalani mungkin 2 kehidupan berbeda, asik. Maksudnya 2 pendidikan di kampus berbeda. Soalnya lain dong kalau 2 kehidupan berbeda. Beda ya, ada dunia nyata sama dunia gaib ya. Beda alam. Beda alam. Oke, kita lanjut lagi Kak Lutfi. Nah, berarti dengan semester yang sekarang ini kalau Kinan lihat semester 4 dan 6. 6, betul. Oke, satunya semester akhir, satunya menjelang ya. Di tengah-tengah lah. Iya, itu gimana itu rasanya? Maksudnya Kak Lutfi pernah nggak merasa kayak udah kayaknya aku udah nggak mampu nih. Pernah nggak ada di fase itu, atau kayak nggak yakin bakalan nyelesain, atau mungkin ada feeling yang kayak cuti dulu deh nanti lanjut lagi, gimana tuh? Iya, kalau mau dikatain, waduh, antara 4 dengan 6, mau dibilang hektik, wah hektik banget nih Mbak Kina. Pasti ya? Pasti. Jadi very busy lah. Siap, very busy ya? Oke. Jadi bukan sok sibuk juga nih teman-teman. Iya, tapi memang sibuk. Kalau mau dikata lagi gini teman-teman dan Mbak Kinan, setiap manusia pasti, waduh kita agak melau dikit. Ya, musik melau. Tiap manusia pasti ada pernah mengalami yang namanya titik terendah. Iya, gitu. betul. Pernah mengalami seperti yang Mbak Kinan sampaikan sebelumnya, ada di titik jenuhnya. Iya. Jadi seringkali juga Lutfi
apalagi nih Mbak Kinan, setiap ada tugas banyak nih kan, Iya tugas kan, dari kampus betul-betul A, berat banget tuh ya berat rasanya. banget. Apalagi kalau misalnya tipikal mata kuliah yang kayak baru masuk langsung ngasih tugas. Betul. Kan ada juga yang seperti Betul, itu untuk melatih kerajinan tuh. Betul. Tapi nggak bisa dipungkirin juga nih Mbak Kinan, selama pandemi, waduh, ini tugas nih kayak udah menggunung banget gitu. Menggunung ya, kayak makan sehari-hari ya. Waduh, 4 sehat 5 sempurna tuh kayaknya Lutfi. makannya dikit, tugasnya banyak. Oke. Jadi nggak seimbang nih Mbak Kinan. Iya. Tapi bagusnya impact-nya adalah ke otak. Betul, iya. Oke. Iya. Tugas itu bagus loh teman-teman. Bukan berarti saya mendukung pihak tertentu, tapi nanti teman-teman rasain deh apa sih sebenarnya manfaat tugas ini. Iya. Nah, jadi Oke, contoh oke. nih, sebelum saya bahas titik jenuh yang tadi, contoh nih, kalau saya dapat tugas ini misalnya di kampus UMI atau saya dapat tugas ini di kampus Unhas, pasti di antara salah satu itu akan saling memenuhi. Oh, tugas ini belum saya dapat di UMI, tapi pernah saya dapat di Unhas. Jadi kayak saling melengkapi. Nah, di situ Oke, kemanfaatannya. kemanfaatan double degree ya. Iya, Oke, calon double degree. Amin, insya Allah. Baik, nah tadi kita back to titik jenuh lagi itu gimana tuh? Iya, sebenarnya hampir sama sih di pembahasan di awal. Jadi kembali lagi apa yang memotivasi teman-teman dan Mbak Kinan sendiri kalau misalnya lagi berada di titik terendah. Yang pertama selalu ingat Mbak Kinan, kalau kita ini... Kira tadi selalu selalu ingat Mbak Kinan. Oke. Aduh, Oke. boleh juga. Boleh juga ya. Oke, ya, Iya. lanjut. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar konsep dan sekedar teori nih Mbak Kinan, tapi insya Allah bisa diterapkan oleh banyak orang, Mbak Kinan sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa berada di bawah atau titik terbawah, titik terendah gitu. Iya. Jadi yang paling pertama tuh teman-teman harus ingat, teman-teman tuh nggak hidup sendiri. Iya. Oke. Even mungkin teman-teman nggak merasa nyaman di lingkungan teman-temannya atau di circle-nya nih. Biasanya kan anak milenial punya banyak circle. Nah, Iya, betul. di mana-mana ya. Betul. Nah, even mungkin teman-teman merasakan jenuh atau nggak pantas di antara teman-teman, tapi teman-teman harus ingat, teman-teman nggak pernah hidup sendiri, sebab ada Tuhan atau ada Allah nih untuk teman-teman, selalu ada seperti itu. Itu yang pertama nih Mbak Kinan. Iya. Jadi teman-teman boleh nangis boleh Mbak Kinan. Iya, nggak ada larangan ya, Nggak ada gratis juga larangan. lagi. Entah laki, entah wanita, Nggak dikenakan pajak ya. betul. Oke. Iya, nangis boleh. Karena beberapa orang kalau setelah nangis tuh atau sudah nangis itu biasanya lebih plong. Ya, lebih tenang. Mau lebih plong lagi Mbak Kinan. Oke. Nah, kalau mau lebih plong lagi curhat deh ke yang kuasa. Waduh. Iya. Jadi sebaik-baik pendengar itu adalah Oke. Tuhan Mbak Kinan. Aku boleh tambahin nggak, Kak Boleh, Lutfi? boleh. Seaman-amannya tempat curhat, kalau bukan teman ya kepada Tuhan. Ih, Wih, tepuk tangan dulu luar dong biasa. untuk kita berdua. Bener. Mahasiswa-mahasiswa keren ya. Oke, Iya. baik kita lanjut lagi. Ini sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, Kak Lutfi, Kinan mau tanya juga nih, masalah tadi yang kita sudah tahan dari tadi, betul. mengenai tema kita hari ini. Kita back to tema lagi, kuliah online, boring nggak tuh? Tadi kita sudah membahas keboringan-keboringan juga ya, ala Iya. Kak Lutfi, dan juga pengalaman-pengalaman dia di dua kampus. Sekarang Kak Lutfi, bagi tips dong buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang mungkin jangankan dua kampus, satu kampus aja, betul. kadang bahkan kita sendiri tidak bisa memungkiri, Betul. kadang merasa boring. Kalau Kak Lutfi ada nggak sih saran, tips, atau entrik Ada biar dong. ketika bosen tuh bisa menghilangkan rasa bosan itu? Silahkan Kak Lutfi. Oke. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, di kampus manapun dan berapapun gelar yang kalian ingin capai, Berapapun ya, iya, berat juga tuh. berapapun. Nah, jadi sebenarnya ada tips nih biar belajar kalian nggak boring, apalagi di tengah online. Jangankan online saat ini, offline kemarin pun sebenarnya bikin boring juga. Nah, tapi ada tips nih untuk teman-teman yang lagi belajar di tengah pandemi, belajar online, belajar daring. Jadi untuk teman-teman yang pertama nih mungkin tentukan tempat teman-teman apakah betul-betul nyaman atau terganggu. Nah, kenapa sih seperti itu Mbak Kinan? Iya. Karena gini, kalau teman-teman ruangannya terganggu atau tempatnya terganggu, itu bukan bikin boring, tapi pelajaran atau materi yang disampaikan dosen itu nggak masuk. Oke, Nah, tergantung kemudian tempat juga ya. betul. Yang kedua berkaitan dengan tempat tadi. Nyaman boleh, tapi nggak boleh terlalu nyaman. Wih, Sebenarnya iya. ini dalam Ini nih kayak kata-kata. dalam banget ya. Bener. Soalnya kalau terlalu nyaman takut ditinggal. Iya, Wih, wih, bener. nanti kehilangan lagi. Iya. Oke, lanjut. Karena- Kembali ke tema. Kalau nyaman banget, ini bahaya Mbak Kinan. Kenapa Iya. saya bilang kalau nyaman banget bahaya? Jadi bukan hanya hati nih teman-teman. Nah, kalau Perkara nyaman, belajar juga iya, ya. perkara belajar juga. Jadi bukan masalah nyaman belajar, tapi masalah tempat tadi. Tempatnya. Jadi kalau di tempat ini nyaman yang maksudnya tempat tidur Mbak Kinan. Nah, Oke. tempat tidur itu kan nyaman. Iya. Entah kita bisa berbaring sejenak, istirahat, tapi Atau bisa bahkan tertidur lelap iya, ya. nah ini yang maksudnya terlalu nyaman bisa bablas sampai tidur. Nah, jadi kalau memang
kalau memang bisa nih teman-teman punya ruang belajar tersendiri ataupun nggak punya ruang belajar, terserah dimanapun, tapi pastikan ruangannya itu sunyi, tenang, dan kalau bisa teman-teman tuh duduk antara kursi dan meja. Karena kalau duduk di tempat tidur itu, Lutfi sudah cobain, beda rasanya. Duduk di tempat tidur tuh kayak, waduh, nyaman, makin boring, makin enak baring aja gitu Mbak Kinan. Enak ya, mungkin lebih tertarik dengan lain halnya lagi ya, Betul, maksudnya mungkin iya. kalau kita naruh laptop di atas kasur mungkin lama-kelamaan malah tertidur, makan juga betul, tidak betul. baik ya untuk kesehatan Betul, mata mungkin. betul. Jadi bagusnya duduk. Jadi ada jarak, ada space antara device dengan orangnya gitu. Jadi masalah kesehatan dapat, duduknya pun lebih teratur kalau di kursi kan. Masalah kesehatan pun juga dapat. Jadi kan gini, teman-teman belajar online tuh kebanyakan duduk. Jadi jangan lupa juga selalu sediain air putih gitu. Diingatin ya kesehatan. Air mineral, iya. Jadi bukan hanya Ayang yang bisa ngingetin Lutfi teman-teman. juga bisa. Iya, Lutfi kembali ke tema. Kembali lagi nih. Jadi selain tempat yang nyaman, selain air mineral, ya. Yang ketiga nih teman-teman, kalau hobi ngemil, boleh banget. Sambil kuliah online ya. Jadi beberapa dosen Tapi itu, jangan pada saat belajar juga. iya, jangan. Lihat dosennya teman-teman, gimana sih dosennya mengajar, gimana waktu kontrak kuliahnya boleh makan minum nggak gitu. Ya betul-betul. Tapi sepengalaman Lutfi, di antara dua kampus ini rata-rata dosen itu ngebolehin makan dan minum. Ibaratnya sudah lebih, bukan sudah ya, tapi memanusiakan manusia lah. Kita duduk lama kok nggak boleh minum ya kan? Pasti boleh minum nih. Pasti diizinkan untuk minum. Betul, Cuman mungkin betul. kalau makan tidak semua dosen juga ya yang betul, mengizinkan. nggak semua. Tapi teman-teman juga Harus melihat juga ini dosennya iya, siapa. betul. Biasa kan ada dosen juga yang mungkin milenial ya kayak Iya kita. dong, Jadi betul. mungkin metode belajar yang dosen tersebut tawarkan mungkin lebih enjoy, tapi benar. tetap tidak melupakan esensi dari mata kuliahnya kayak gitu. Iya, jadi teman-teman mahasiswa juga pun kalau dibolehin untuk makan dan minum, tetap jaga etika. Betul. Etika tuh paling penting. Penting Ya. banget Mbak Kinan. Betul, Karena, dimanapun sih sebenarnya. iya benar. Karena, mohon maaf Mbak Kinan, saya tarik kata-kata sedikit, percuma nih kalau kita pintar, cerdas, tapi nggak punya karakter, nggak punya etika, itu mohon maaf sama saja hanya kosong, dikali nol. Nah, kembali lagi nih ke tema. Kembali ke tema. Jadi, teman-teman, makan dan minum pun itu harus ada etika, nggak mungkin dong walaupun diizinin makan tapi teman-teman di depan kamera dengan asyiknya makan gitu. Iya, itu juga tidak beretika tidak, ya, iya. dan tidak Nggak etis diizinkan, rasanya, nggak betul. etis juga. Nah, selain itu teman-teman, nah tapi kan sebenarnya beda-beda nih Mbak Kinan. Ada mungkin yang tadi senang di tempat duduk di antara meja juga. Tapi ternyata nih Mbak Kinan, dari sepengalaman saya yang saya lihat juga ada beberapa teman-teman itu lebih senang dan katanya lebih masuk materinya tuh kalau lagi nongkrong. Iya. Oke, dengan suasana yang seperti itu ya. Betul. Jadi euforianya katanya lebih dapet nih kalau ada di kafe-kafe, ada di mana gitu. Atau menyendiri mungkin di kafe sambil minum entah kopi, minum atau jus. matcha. Ya, itu juga sebenarnya sih tergantung dari nyamannya teman-teman. Tapi kalau Lutfi punya saran itu tadi, duduk di antara kursi dan meja itu lebih rapi, lebih bagus, dan kemudian yang terakhir harus selalu semangat. Nah, entah teman-teman cari deh di mana letak ataupun titik yang bisa menyemangati teman-teman sekalian. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya untuk saran dari Kak Lutfi. Nah, dengan tips and trick itu yang mungkin Kak Lutfi sudah hampir 2 tahun, 3 tahunan dong jalanin hal-hal tersebut ya sebelum di-share hari ini di sini. Nah, baik Kak Lutfi, kita jeda dulu karena seusai jeda berikut Kinan dan Kak Lutfi akan kembali lagi dan kita akan bahas sih sebenarnya mahasiswa double degree ini punya cita-cita apa sih? Sampai hari ini kita juga bisa membahas mengenai kuliah online boring nggak tuh? Dan pasti setelah ini insya Allah teman-teman semua jadi nggak boring lagi ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Kampus bersama Kinan Aulia seusai jeda berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, tentu saja jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan kita masih dalam program Bincang Kampus. Nah, di segmen 2 ini kita masih kembali juga bersama Kak Lutfi. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Lutfi, Halo, Mbak masih Kina. semangat? Masih dong, Oke, harus masih selalu dong, semangat. Harus selalu semangat. Betul. Dan mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, ini slogan yang kayak mahasiswa pada umumnya ya. Oke, baik, kita kembali lagi Kak Lutfi. Di segmen 2 ini saya juga agak penasaran sebenarnya. Saya sempat baca-baca juga nih CV-nya Kak Lutfi. Kak Lutfi ini udah beberapa kali loh memenangkan beberapa perlombaan. Bahkan ada banyak prestasi juga. Tapi kayaknya kalau kita bahas semua di sini nggak cukup nih waktunya. Aduh. Oke, saking banyaknya ya. Aduh, nggak juga nih Mbak. Nggak juga ya, berlebihan ya? Iya, Atau kayaknya sok merendah Anda ya? Aduh, nggak juga. Oke, Kak Lutfi baru-baru ini yang saya dengar Anda mendapatkan juara 1 ya sebagai the best public speaker. Iya, itu di Universitas Hasanuddin, lomba debat ASEAN ya. Iya. Aduh, keren banget. Sebelumnya selamat ya Kak Lutfi. Waduh, makasih Mbak Waduh, Kina. semoga mahasiswa-mahasiswa di luar sana Amin. juga bisa tetap berprestasi ya, sekalipun di samping padatnya kuliah. Betul. Nah, itu boleh dong diceritain sedikit. Kak Lutfi, maksudnya selain berkuliah, ini gimana juga nih bagi waktunya, bahkan sampai bisa fokus ikut lomba, bahkan mendapatkan juara kemarin. Bagaimana proses belajarnya nih dalam ajang debat speaker kemarin tuh menjadi best speaker? Iya, jadi gini Mbak Kinan. Teman-teman tuh pasti sebenarnya punya kelebihan masing-masing. Betul. Punya kelebihan masing-masing dan punya kenyamanan masing-masing. Iya. Yang penting jangan terlalu nyaman lagi ya. Iya, betul. Saya sudah simpan ini. Punya ketertarikan juga. Beda-beda tiap orang. Nah, kalau Kak Lutfi, ketertarikannya? Ketertarikan saya ya pada ayang enggak. Enggak dong. Ayang terus ya? Iya, ayang Viral terus. nah yang ini Kayaknya emang. butuh ayang ya emang. Oke, siap. Oke. Nah, jadi gini Mbak Kinan. Saya tuh senang ngomong. Oke. Tapi Senang makan nggak? senang juga. Oh, Iya. harus balance ya. Iya, harus dong. Oke. Ngomong pun butuh tenaga Mbak Kinan. Iya, betul. benar-benar. Nanti lesu Aduh, kok lagi. kayak sedih gitu. Jangan dong. Jadi gini teman-teman. Teman-teman senangnya apa? Kalau saya sendiri senangnya ngomong. Tapi bukan berarti cerewet gitu. Saya senangnya ngomong, maksudnya senang berpendapat gitu. Senang mengeluarkan apa yang menjadi aspirasi saya. Tapi dalam artian bukan berarti saya nggak dengar pendapat yang orang yang lain. Ya, nggak boleh gitu juga loh ya. Iya, benar-benar. Jadi saya senangnya gini Mbak Kinan. Sebenarnya ini tips dari saya. Untuk teman-teman semuanya, kalau teman-teman ada dalam sebuah lingkungan, ada dalam sebuah study club misalnya, atau dalam sebuah kelompok, nih, saya senang jadi pembicara yang paling terakhir aja. Nah, kenapa? Gitu. Saya nggak gitu-gitu banget loh. Kayak harus jadi yang pertama nih, harus angkat tangan duluan, saya Pak, Bu. Nah, saya nggak gitu orangnya Mbak Kinan. Jadi saya dengar dulu semua ini tips dari saya dengar semuanya. Waduh, ini sebenarnya rahasia dapur nih. Tapi untuk teman-teman nih spesial nih di Tribun. Asik. Kita diberi ilmu ala Kak Lutfi ya. Saya senang jadi pembicara terakhir, kenapa? Karena saya bisa menyimpulkan dan bahkan saya belajar dari teman-teman yang ngomong di luar gitu. Jadi sekalipun nggak belajar dari rumah udah punya bahan ya? Bener banget. Iya, bener-bener. Udah pintar nih anak. Jadi kita harus siasatin Mbak Kinan. Jadi makin banyak yang bicara, makin saya bisa menyusun materi. Makin saya bisa menyusun kata-kata. Makin saya tahu, permasalahan yang dibahas orang-orang tuh ini. Mereka tuh butuh ini sebenarnya. Jadi kedengarannya nanti di ending tuh lebih enak. Jadi rasanya sebagai kesimpulan dan udah nggak ada lagi yang adu argumen gitu Mbak Kinan. Jadi lebih seneng jadi penengah ya Anda? Iya, benar banget. Dan akhirnya ada tepuk tangan dong. Iya, benar. Jadi saya nggak senang konflik Mbak Kinan. Iya. Jadi walaupun mungkin dari awal saya punya pendapat, tapi saya tahan dulu. Saya dengar dulu masing-masing. Itu nih tadi tips yang di segmen awal tadi. Kan berkaitan dengan bagaimana ketua kelompok harus mendengar dulu aspirasi dari tiap anggota kelompoknya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Kinan nih, terkait bagaimana sih walaupun kuliah di tengah hektiknya perkuliahan, ya bisa tetap ikutin ajang-ajang lomba-lomba. Bahkan kemarin menjadi best speaker loh, keren banget. Itu gimana tuh persiapannya? Iya, jadi gini,
teman-teman saya tahu. Awalnya mungkin teman-teman mau ikut lomba, tapi mungkin rada males gitu. Atau rada, waduh, kayaknya bidang saya bukan di situ deh. Nah, kalau teman-teman rasa bidangnya bukan di situ, cepat banting setir gitu. Nah, mau kemana kita? Jadi, teman-teman sukanya apa? Even teman-teman suka di puisi, coba deh cari lomba nulis puisi. Teman-teman suka mungkin baca puisi, coba deh cari lomba baca puisi. Nah, saya kan senang ngomong, jadi saya senang cari lomba debat. Atau yang sekarang nih, yang saya lagi senang-senang banget nih, lomba podcast gitu. Iya, pantas suaranya berat ya, enak ya didengar. Oke. Iya. Berarti kita balik dulu sedikit, Kak Lutfi. Berarti seneng ngomong, seneng ikut-ikut lomba juga. Bahkan sekarang ini lagi mendalami podcast juga. Betul. Nah, untuk podcast sendiri, Kak Lutfi mainnya masih di platform apa aja berarti? Iya. Saya sebenarnya belum main di mana-mana gitu. Waduh, belum main di mana-mana. Agak berat ya bahasa kita berdua. Oke, nggak apa-apa. Mahasiswa mah bebas ya. Mohon maaf, teman-teman. Asal sopan. Iya, benar. Oke. Jadi maksud saya belum saya publish secara luas gitu. Jadi saya senengnya main podcast hanya menyalurkan hobi. Bukan berarti saya mau dalamin banget gitu. Nah, jadi selain ikut lomba, saya senang nih biasanya ngupload entah di Instastory atau di IGTV gitu, Mbak Kinan. Masih main di sosial media pribadi ya? Betul. Jadi sebenarnya itu juga bisa jadi bahan curhat. Maksud saya, kalau nggak punya teman cerita, bukan berarti saya nggak punya teman loh. Tapi langsung dituangin dalam karya. Betul banget. Iya, nah ini mumpung Mbak Kinan ngungkapin tadi, jadi teman-teman biasanya kan nggak semua orang senang ngomong. Betul, ada tipikal-tipikal orang yang introvert, extrovert, gini-gini. Saya punya saran untuk teman-teman tipikal yang introvert atau tipe-tipe pemikir tapi nggak bisa diungkapkan. Banyak banget. Jadi coba deh teman-teman, saya ini bukan penulis teman-teman, tapi teman-teman itu bisa jadi penulis gitu. Biasanya tipe-tipe pemikir itu lebih senang kalau dikasih tugas untuk menulis dibandingkan untuk berdiskusi. Nah, jadi tiap orang itu beda, nggak bisa dipungkirin. Ada hitam, ada putih gitu. Maksud saya bukan, tiap orang tuh beda gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tipe pemikir, ayolah, tuangkan isi pikiran, isi hati teman-teman lewat karya tulis. Bisa jadi sebuah buku. Nah, jadi kalau teman-teman senangnya kayak Lutfi, senang ngomong, boleh dituangin entah lewat lomba debat. Teman-teman kan yang menulis bisa boleh karya tulis ilmiah dan sebagainya, atau penelitian-penelitian seperti itu, Mbak Kinan. Padahal lengkap ya, maksudnya kalau kita lihat sisa teman-teman semua, mahasiswa di luar sana yang mau, saya setuju juga dengan yang disampaikan Kak Lutfi, sisa cari sebenarnya ruangan atau wadah untuk diri kita ini di mana sih? Kalau mau di seni, di musik, atau di komunikasi, atau juga mungkin dari segi ngomong, kan ngomong itu juga pola komunikasi ya. Mungkin senengnya komunikasi sama banyak orang. Nah, akhirnya kayak Kak Lutfi memilih untuk berkarya lewat podcast, ikut debat juga. Kak Lutfi, menurut Kak Lutfi, apakah menang dan kalah itu hal biasa ya? Betul dong. Menurut Kak Lutfi berarti juara itu apa dong? Juara itu sebenarnya hal biasa, Mbak Kinan. Saya pun juara bukan berarti nggak senang, tapi bersyukur pasti, itu harus. Iya, betul. Jadi dalam hidup harus bersyukur. Cuman setiap saya juara tuh rasanya saya punya beban gitu, Mbak Kinan. Iya. Kok bisa beban ya? Ini tanda tanya sebenarnya. Tanda tanya, padahal harusnya seneng ya? Iya. Kenapa tuh? Iya, jadi saya tuh orangnya nggak senang dipuji nih, Mbak Kinan. Saya, kenapa? Semakin kita dipuji, semakin kita dikatain, wah ini orangnya gini nih, hebat nih. Itu semakin menumpuk nih rasanya beban di dalam hati saya. Iya. Artinya orang akan semakin meminta kita untuk lebih dari apa yang dia lihat ya. Saya takutnya orang-orang tuh, walaupun memang, jadi tiap manusia itu nggak boleh berekspektasi tinggi kepada manusia yang lain. Tapi pada dasarnya ini adalah beban sekaligus motivasi, Mbak Kinan sebenarnya. Betul. Iya. Jadi coba deh teman-teman, kalau ketika teman-teman diberi ucapan selamat, coba deh dijadikan itu beban dan coba dijadikan motivasi untuk teman-teman sendiri. Jadi kedepannya itu teman-teman lebih, wah saya harus bisa lebih nih dari apa yang saya raih sebelumnya gitu, Mbak Kinan. Keren. Nah, Kak Lutfi, ini yang penting juga nih. Dari kita sudah bincang-bincang tentang mahasiswa, masa belajar saat ini, bahkan kita udah dikasih banyak tips belajar ya ala Kak Lutfi. Amin. Nah, Kak Lutfi, ini yang paling penting juga. Anda itu mengambil kuliah hukum dan juga politik ya. Sebenarnya cita-cita Anda apa sih? Waduh, iya. Cita-cita saya tinggi, Mbak Kinan. Nggak apa-apa, kan harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi, orang tua sebenarnya nih, orang tua nggak pernah menekankan anaknya harus jadi apa. Betul. Iya. Untuk di keluarga Kak Lutfi ya? Betul. Walaupun mungkin di keluarga lain berbeda, tapi sebenarnya ini teman-teman,
Tapi yang penting orang tua itu selalu mengarahkan, yang penting sekolah. Betul. Pendidikan. Pendidikan gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi cita-cita sekarang nih dari saya pribadi, ini sebenarnya besar banget nih Mbak Kinan. Aduh, sebesar apa ini? Wah, besar apa nih gitu? Sebesar gedung Tribun? Waduh. Iya, jadi besar banget nih cita-cita saya. Jadi semasa kecil nggak pernah berubah cita-citanya? Berubah-berubah dong. Oh, berubah-berubah ya? Malum lah dari SD ya, kita kan berubah. SD mau jadi pilot, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Iya. Seru-seru. Oke, jadi yang kalau gitu cita-cita fixnya deh yang emang mau banget diraih. Apa tuh? Cita-cita ini sudah saya pegang, asik. Ini melo lagi, musik melo, oke. Sudah saya pegang sejak saya duduk di bangku SMP. Wow, lumayan ini ya, komitmen dan setia ya. Oke. Mungkin Mbak Kinan ngomongnya nih, waduh kok lama banget nih diungkapin. Iya, lama juga. Banyak juga nih intronya. Intronya kepanjangan, oke. Jadi cita-cita saya itu teman-teman Mbak Kinan, saya mau jadi Presiden Republik Indonesia. Wah. Ini langsung promo untuk pemilu ya, atau apa nih Pak? Kayaknya 2024 pemilu nih. Waduh, jangan diangkat Mbak Kinan, bahaya. Oke. Nah, tapi dengan cita-cita Anda menjadi presiden kan tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Bahkan semua putra-putri di Indonesia. Siapa sih nggak mau jadi nomor presiden? satu? Iya benar. Jadi orang nomor satu di Indonesia. Oke. Tapi menjadi presiden menurut Anda apakah itu bukan sebuah khayalan yang besar? Wah, ya ini nih. Jadi teman-teman selalu menganggap atau ketika saya ngomong mau jadi presiden, banyak orang yang kemudian hanya kemudian tertawa atau hanya kemudian iya, saya paham teman-teman. Itu adalah khayalan yang sangat tinggi. Bagaimana Anda menanggapi tanggapan-tanggapan tersebut? Saya biasa aja Mbak Kinan. Ini kan cita-cita saya. Yang mau ketawa silahkan. Yang mau merasa nggak mungkin ya silahkan juga. Saya percaya Mbak Kinan ada Allah. Saya percaya doa-doa dari orang tua. Saya percaya ada doa dari orang-orang sekeliling saya. Walaupun orang-orang itu mungkin ada yang senang, ada yang nggak senang. Dan kita hidup, Lutfi, kita harus tahu bahwa tidak semua orang menyenangi apa yang kita senangi. Yang penting kita masih di koridor yang baik, di jalan yang baik, dan tentu pesan kita berdua adalah etika yang selalu dijaga dimanapun kita berada. Oke, lanjut lagi Pak Presiden, salam Presiden, amin. Oke, silahkan Lutfi. Nah, jadi iya, benar banget kata ini Mbak juga Kinan. mungkin Lutfi bisa bagi juga ya, kayak misalnya orang-orang yang selalu insecure atau mendengarkan pendapat orang. Nah, kita dengar juga nih ala Kak Lutfi itu gimana, apalagi kalau kita lihat cita-citanya menjadi presiden. Ya betul ya, pasti kalau nggak semua orang kan yang respect atau apa. Betul. Gimana sih Kak Lutfi ngatasin mungkin omongan-omongan seperti itu atau netizen gimana Kak Lutfi? Waduh, saya udah kayak jadi artis nih. Ada netizen. Tapi jangan, kan jadi presiden. Iya, amin. Iya. Oke. Saya sebenarnya gini teman-teman, sedih kasihnya Allah, apapun nanti saya ke depannya, itu adalah sudah takdir Allah. Betul. Jadi seperti ini Mbak Kinan, kalau saya mau kembali ke awal nih dari sejarah-sejarah, bukan sejarah kayak tua banget kamu ya Lutfi ya. Bukan sejarah Indonesia sih Mbak Kinan, sejarah waktu ketika saya harus meninggalkan bangku SMA, ketika ingin mendaftar perguruan tinggi Mbak Kinan. Paling tidak ibaratnya Allah tuh sudah nunjukin di sini loh jalan kamu. Jadi teman-teman, saya dulu selalu ngincar untuk menjadi masuk di jurusan tertentu. Saya dulu ngincarnya, kalau boleh saya sebut nih Mbak Kinan. Boleh. Iya. Saya dulu ngincarnya untuk selalu mau jadi dokter. Aneh Mbak Kinan, aneh banget. Jadi cita-cita saya itu nggak pernah berubah mau jadi presiden. Tapi kok pas SMA itu saya tetap mau jadi presiden. Cuman mau kuliahnya tuh di kedokteran. Iya, aneh ya. Nabrak gitu. Iya. Mulai dari segala macam jalur nih Mbak Kinan, saya coba untuk masuk kedokteran. Mulai dari kampus A sampai kampus Z. Itu nggak ada yang nerima Lutfi masuk di kedokteran. Maksudnya belum rezekinya Lutfi. Belum rezeki, iya. Bukan berarti nggak terima karena apa-apa gitu ya. Belum rezeki. Nah, dari situ nih teman-teman nggak perlu insecure, nggak perlu patah semangat. Saya yakin, wah, jangan sampai ini nih langkah awal untuk bisa jadi lebih besar. Karena gini teman-teman, sebenarnya kesuksesan setiap orang itu, kadar kesuksesan atau taraf kesuksesan itu berbeda-beda. Ada nanti yang mengatakan sukses itu ketika bisa jadi dokter. Sukses itu ketika bisa jadi pilot. Sukses itu ketika bisa jadi beda-beda teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan sukses itu sebenarnya ketika teman-teman itu mampu bahagia dan selalu tersenyum. Bahkan guru SMA saya ingat sekali, salah satu guru SMA saya pernah mengatakan seperti ini Lutfi, bahwa sukses itu ketika kamu bisa membuat orang lain tersenyum. Iya, benar banget Mbak. Jadi definisi sukses setiap orang itu beda. Beda betul. Banget. Tergantung kita sih sebenarnya, kan ini hidup kita. Cuman saya selalu
karena kita kan milenial nih Mbak Kinan, Ya. selalu pasti nge-scroll media sosial manapun, platform manapun ya gitu. Nah, di situ sebenarnya ada banyak quotes yang selalu saya tekankan dalam hidup saya. Jadi kalau moto hidup saya ini seperti ini Mbak Kinan. Jadi waduh, kita ini kayak bincang-bincang quotes ya. Iya, enak ya, seru juga. Moto hidup saya itu seperti ini Mbak Kinan. Jadi hidup itu seperti mengayuh sebuah perahu, mendayung sebuah perahu. Kalau nggak maju berarti mundur. Nah, jadi hanya ada 2 pilihan nih Mbak Kinan. Masa lalu atau masa depan? Iya, benar. Benar-benar. Tepuk tangan dong buat saya. Wah, hebat nih Mbak Kinan. Oke. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Kinan sebelumnya, gimana sih sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin insecure atau nggak tahu mau jadi apa segala macam. Jadi teman-teman dari sekarang ayolah kita tentukan teman-teman passionnya ada di mana. Tentukan di mana kesenangannya teman-teman. Teman-teman nggak boleh paksain. Jadi mohon maaf teman-teman. Teman-teman misalnya memilih jurusan ini atau memilih untuk menjadi ini, kemudian nggak sesuai dengan passion teman-teman, itu dalam tanda kutip agak terhambat gitu. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk memilih sesuatu, itu jadikan sebagai motivasinya teman-teman. Nah, ketika Lutfi, saya sendiri itu berani memilih untuk menjadi seorang presiden. Amin. Iya, amin. Ini saya sudah aminkan loh. Iya, amin. Semoga juga diaminkan oleh banyak penonton. Iya, amin. Sama Tribuners ya. Amin. Iya. Ketika saya sudah tanamkan di diri saya, ketika saya mau jadi presiden, ini adalah beban yang besar dan motivasi yang besar. Ketika saya capek kuliah, ketika saya jenuh kuliah, ketika saya berada di titik terendah, saya selalu ingatkan diri saya nih. Kan saya mau jadi presiden. Iya, kan saya mau jadi presiden. Nggak boleh baring. Maksudnya bukan nggak boleh baring gimana. Nggak boleh baring-baring aja gitu. Nggak boleh kebanyakan baring. Nggak boleh kebanyakan baring, nggak boleh kebanyakan main, nggak boleh kebanyakan ini itu, nggak boleh banyak gaya apa segala macam. Ingat teman-teman, sukses itu nggak mudah gitu. Betul. Dan sukses itu nggak instan. Pun teman-teman mungkin ada privilege dan lain sebagainya, itu di luar dari itu mungkin dari segi rezeki dan keberuntungan. Nah, tapi di luar dari itu, teman-teman sukses itu memang harus ada rasa capek gitu. Teman-teman susah atau sebenarnya semua dari Allah. Tapi ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman sukses itu pasti butuh yang namanya rasa capek. Jadi kalau teman-teman belum capek, ya jadi sulit untuk meraih kesuksesan itu. Mungkin seperti intinya itu, sukses itu nggak mudah dan memang banyak. Memang capek gitu untuk diraih. Iya. Capek ya. Benar-benar. Jalan kehidupan itu capek. Benar. Tapi pasti ada keberkahan di setiap itu. Nah, kemudian teman-teman selalu ingat teman-teman kan ada di lingkungan keluarga dimanapun, entah mohon maaf, entah ada mungkin yang sudah alhamdulillah berkecukupan dan lain sebagainya. Tapi ini analoginya seperti gini teman-teman, bukan berarti teman-teman kenyang dan nggak butuh makan lagi. Nah, dalam artian bukan berarti teman-teman sudah berkecukupan tapi nggak cari uang lagi gitu. Betul. Jadi pada dasarnya siapapun kalian dan di kondisi keadaan keluarga manapun kalian itu, kalian harus merubah nasib keluarga kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena gini Mbak Kinan, saya kan hanya 2 bersaudara. Kemudian ada bapak dan ibu saya. Nah, ibu saya kan sudah nggak ada nih Mbak Kinan. Iya, jadi ini agak deep nih teman-teman. Ibu saya udah nggak ada, nah ini juga sudah menjadi salah satu motivasi saya. Wow, aduh musik melo dulu. Sosok ibu yang kemudian saya sebut sebagai malaikat Mbak Kinan. Baik, saya potong dulu sedikit ya Kak Lutfi. Ini kayaknya seru sekali ya. Kita sudah bukan diajar ya, di-share sama Kak Lutfi tentang tips, trik, juga banyak edukasi yang mungkin teman-teman nanti di sana bisa jadikan acuan. Bener banget. Tapi bukan berarti Lutfi yang hari ini hadir di Tribun Timur, teman-teman harus kayak Lutfi, nggak kayak gitu. Tapi bisa dijadikan masukan cara belajarnya biar kuliahnya nggak boring. Nah ini juga saya tadi tertarik sekali dengan yang disampaikan mengenai, tadi sempat membahas keluarga sedikit. Kak Lutfi mengatakan bahwa sosok almarhum ibu menjadi motivasi Kak Lutfi. Berarti saya mau bahas sedikit nih, inspirasi Kak Lutfi berarti adalah sosok ibu. Iya benar. Inspirasi Lutfi itu adalah sosok ibu. Kenapa? Mungkin saat ini ayah sama kakak lagi nonton juga. Jadi melo nih ya. Halo, saya masuk TV nih. Seneng ya? Iya. Nah jadi gini. Jadi sebenarnya bukan hanya ibu nih Mbak Kinan. Kan ada juga ayah, ada juga kakak. Tapi yang paling menjadi motivasi dari Lutfi itu ada sosok ibu. Gitu. Iya. Jadi kenapa demikian? Dulu nih Mbak Kinan, saya rasain bener betapa kuatnya doa seorang ibu nih. Iya, kenapa saya katain benar betapa kuatnya doa seorang ibu? Setiap saya mau, waktu masih sekolah nih Mbak Kinan, jadi ibu saya kemarin berpulang itu tahun 2018.
Berarti Lutfi masih Kelas udah 2 kuliah? SMA. Oh, udah masih SMA ya? Masih SMA. Nah, Oke. sebelum itu Mbak Kinan, setiap saya mau ujian, setiap saya ada urusan nih Mbak Kinan, saya pasti minta restu sama ibu saya. Nggak pernah saya melangkahkan kaki keluar rumah itu tanpa salam, berpelukan dan cium tangan ibu saya. Ini nggak saya buat-buat Mbak Kinan. Oke. Tapi saya rasa benar betapa kuatnya doa seorang ibu. Kenapa demikian Mbak Kinan? Yang pertama nih, Bu, Lutfi ini ada ujian di sekolah sebentar. Mohon doanya semoga Lutfi bisa ngerjain dengan lancar dan dengan nilai yang bagus. Hasilnya keluar bagus Mbak Kinan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak pernah saya melangkahkan kaki di rumah sebelum minta restu dari orang tua. Dulu Mbak Kinan saya sempat mengikuti seleksi pertukaran pelajar untuk pertukaran pelajar sampai di Amerika. Walaupun pada dasarnya nanti akhirnya saya nggak lulus. Nah ini ada nanti cerita di mana kenapa saya bisa nggak lulus. Tapi pada dasarnya sebelum itu saya minta restu sama ibu saya, Bu saya mau ini loh, saya mau ikut ini, saya mau ikut ini. Iya, betul. Dan disupport, didoakan. Alhamdulillah Mbak Kinan saya bisa lolos seleksi itu sampai di nasional kemarin. Wow, kita tepuk tangan dulu deh biar Kak Lutfi nggak terlalu sedih ya. Iya, benar-benar. Nah, kenapa sih kemudian nggak lulus? Ya. Bukan berarti Tuhan nggak menjabah doa ibu saya atau doa saya, gitu. Baik. Tapi gini loh Mbak Kinan, waktu itu saya sudah di Jakarta, posisi ibu saya sudah, ibaratnya sudah kondisi fisik sudah mulai menurun. Oke. Iya, sudah mulai sakit dan lain sebagainya. Nah, Lutfi nggak lulus itu, ibu juga saya tahu raut muka ibu saya. Ketika Lutfi bilang, ibu saya selalu nanya, gimana? Lutfi panggil apa sih kalau di Makassar? Panggil ibu. Iya, benar. Bilang apa sih waktu itu Lutfi? Iya, jadi Bu gini loh, Lutfi mau ikut seleksi pertukaran pelajar. Kalau lulus, Lutfi harus belajar di Amerika selama setahun, gitu. Iya. Awalnya waktu ibu saya masih sehat nih, kan ini proses seleksinya berlangsung hingga kurang lebih setahun Mbak Kinan. Oke. Jadi awal 17 segala macam lancar segala macam, alhamdulillah ibu sehat dan sebagainya. Ketika di nasional kondisi ibu saya menurun dan ketika saya minta izin, ibu saya itu selalu ibu doakan ibu selalu sehat, panjang umur gitu. Dan bisa lihat Lutfi sukses. Dan bisa lihat Lutfi sukses. Tapi dia selalu nanya gini Mbak Kinan, gimana nih nanti Lutfi kalau udah berangkat ke Amerika? Ibu sama siapa nih di rumah gitu? Waduh. Sedih ya. Iya, sedih banget gitu. Setelah itu, nah ini kan udah ada pertanda gitu. Jadi saya ngambil hikmah, saya malah bersyukur nggak lulus Mbak Kinan. Aneh kan? Iya. Karena kalau saya lulus, berarti kan dalam jangka waktu saya berangkat nanti, itu berarti saya nggak bisa lihat ibu saya berpulang gitu. Artinya, iya benar-benar. Jadi saya ngambil hikmah, Allah tuh sudah nyiapin yang terbaik. Sebenarnya saya tuh Mbak Kinan anaknya yang manja banget. Sama ibu ya? Bener, sama ibu. Iya, Mbak Kinan tahu sendiri kan kalau anak laki-laki biasanya sama ibu, anak perempuan biasanya ke ayah. Oke, baik. Jadi Lutfi mungkin ini aku sampai di luar ekspektasi ya. Ini benar-benar agak sedih juga ya dari kita bahas masalah kuliah dan bahkan sekarang masalah motivasi dan inspirasi dari seorang Kak Lutfi. Kak Lutfi ini mungkin bisa jadi closing statement, bisa juga boleh. Ini buat cerita Kak Lutfi hari ini. Saya mau Kak Lutfi yang pertama, Kak Lutfi mungkin bisa sampaikan apa sih pesan Kak Lutfi buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana dari semua sepenggal cerita Kak Lutfi. Yang pertama, bisa memberikan saran dan masukan apa sih pesan Kak Lutfi untuk mahasiswa di luar sana, bahkan tentang kuliah online yang saat ini dijalani. Terus yang kedua, pesan Kak Lutfi kepada ayah dan kakak yang mungkin lagi menonton, dan pastinya apa sih yang akan Kak Lutfi sampaikan jika ibu saat ini, almarhum ibu sedang melihat. Silahkan. Wah, ini agak dalam nih. Gak apa-apa ya, jadi sebagai closing statement nih Mbak Kinan, jadi mungkin kalau Mbak Kinan panggilnya teman-teman Tribuners, jadi harus dipanggil Tribuners dong. Iya, Tribuners. Jadi saran dari saya, pesan-pesan, walaupun setiap orang, saya tahu teman-teman di luar sana bahkan banyak yang jauh lebih hebat dari saya. Banyak banget. Nah, teman-teman, dalam artian pesan saya adalah harus selalu semangat dimanapun teman-teman berada. Coba deh cari apa yang menjadi kesenangan teman-teman, cari apa yang menjadi motivasi dari teman-teman. Ingat teman-teman itu gak hidup sendiri, selalu ada Tuhan yang membackup kehidupan Anda. Nah kemudian selain itu teman-teman, coba deh bayangkan, kuliah itu nggak mahal teman-teman. Nah ini untuk para mahasiswa, kuliah itu nggak mahal Mbak Kinan. Saya pun berkuliah di 2 tempat ini mahal banget. Baru posisi ayah saya yang sedang bekerja untuk membiayai 2 kuliah saya gitu. Ini nggak mahal. Jadi coba deh teman-teman renungin, orang tua tuh cari uang untuk anaknya sekolah, lihat anaknya berhasil. Jadi jangan sampai main-main teman-teman. Nah gitu. Jadi itu mungkin pesan dari saya. Terus di tengah pandemi sekarang sesuai tema nih, biar nggak boring teman-teman coba cari tempat yang lebih nyaman dan
Yang terpenting coba cari motivasinya teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan di mana. Dan untuk pesan-pesan kedua orang tua saya, ya, dengan kakak saya di rumah segala macam, iya. Jadi Lutfi bahkan bisa duduk di sini, bisa berjuang sejauh ini karena doa-doa kedua orang tua saya. Lalu pun support dari kakak saya gitu. Jadi untuk ayah terima kasih banyak gitu sudah mau kerja susah payah pagi hingga malam gitu untuk membiayain 2 kuliah Lutfi sampai sekarang ini. Mudah-mudahan Lutfi nggak ngecewain mereka gitu. Amin. Nah itu selalu menjadi motivasi Lutfi, nggak boleh males-malesan. Mau jadi apa Lutfi? Apa yang bisa saya balaskan ke dua orang tua saya nanti kalau Lutfi nggak jadi apa-apa gitu. Jadi harus serius dari sekarang. Terkhusus untuk ibu saya, ini yang sedih Mbak Kinan. Sekarang kan banyak kegiatan gitu. Yang susah sekarang kan nggak mungkin lagi kita mau minta doa ke ibu. Jadi yang lebih banyak sekarang adalah bagaimana saya berdoa ke Tuhan untuk ibu saya gitu, bukan malah sebaliknya. Jadi saya hanya mau menunjukkan pada dunia gitu. Kalau saya pun bisa nih, anak dari keluarga yang sederhana, itu bisa merubah nasib keluarganya nanti gitu. Kan nggak menutup kemungkinan Mbak Kinan. Bisa jadi kan presiden berasal dari tempat yang lingkungan yang kecil, nggak terkenal mungkin di kota Makassar dan sebagainya. Tapi itu saya yakin, kekuasaan Allah itu besar gitu. Jadi saya selalu ingat pesan ibu saya, motivasi ibu saya, dan nggak mungkin nih, pasti doa-doa yang semasa hidup ibu saya panjatkan untuk yang Maha Kuasa, saya yakin insya Allah akan ada waktunya nanti Allah jaba gitu. Mungkin itu dari saya Mbak Kinan, sangat deep ya. Iya, luar biasa sekali nih Tribuners dan Mbak Kinan. Aku gitu. sebenarnya nahan nangis loh, keren ya. Pokoknya pastinya terima kasih juga. Terima kasih banyak Mbak Kinan. Kak Lutfi sudah mau datang dan berbagi inspirasi, berbagi cerita dan berbagi ilmu, edukasi, tips-tips mengenai kuliah online. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan karena terlalu banyak yang kita bahas. Tapi semoga teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir sesi ini juga pastinya bisa mengambil manfaat yang banyak dari apa yang kita sampaikan. Amin, ya Rabbal Tentu saja kesimpulan pada hari ini adalah apapun yang teman-teman jalani, apapun yang teman-teman lakukan, tetap semangat, nikmati, dan harus bersyukur. Dan pastinya buatlah orang-orang di sekitar kalian bangga seperti itu. Yeay. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Terima kasih Semoga banyak, sukses kuliahnya. Mbak Kinan juga sukses amin selalu. ya Allah. Amin. Semoga juga nanti jika menjadi presiden, amin insya Allah. Bisa merakyat ya. Iya. Amin. Kita tidak pernah tahu 10 tahun ke depan, 15 tahun bahkan 20 tahun. Nggak bisa jadi presiden kan bisa jadi menteri-menteri di bawahnya gitu. Bisa. Iya, benar. Bisa. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita pada pagi hari ini, sudah menjelang siang juga. Seru sekali bersama Kakak Muhammad Lutfi Tahir Yamani selaku mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia. Dan tentu saja kita akhiri episode kali ini, sampai bertemu pada episode berikutnya yang makin keren, seru dengan narasumber-narasumber yang pastinya menarik dalam program Bincang Kampus. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Salam kita pada Salama, saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.